balik lagi di video di rumah aja. Dan video kali ini sesuai thumbnailnya, jadi kebetulan sekalian gua mau unboxing atau ingin menunjukkan barang-barang yang istilahnya gua kepincut lah sama nih aparel nih. Waktu itu kemarin gue datang ke Rider Spot sekalian ya silaturahmi segala macam. Oke, ini pertama ada ini ya, ini bungkusannya. Mungkin dari namanya juga sendiri juga nih, Road and Track Yellowcorn Motorsport Equipment. Ini sebenarnya sepatu ya, ini sepatu ridingnya. Terus sama ada ini, jadi gua keracunan sama barang ini ya. Ini jaket yang terbaru ini untuk yang edisi 2020 ya. Kalau ini sebenarnya kurang lebih sama ya kayak jaket Yellowcorn gue yang sebelumnya itu, modelnya mesh. Ini juga modelnya mesh, cuman sebenarnya ketimbang jaketnya gue lebih fokus ke sepatunya sih, karena kebetulan punya gue dulu itu sepatu ridingnya itu dari Dennis yang mana gue lupa, pokoknya yang ini. Nah itu punya gue sepatunya udah sobek outsole ya, maksudnya udah lepas karena keseringan dipakai touring ya. Kurang lebih juga tuh umurnya gue pakai 2 tahunan. Dan itu 2 tahun ya terbilang cukup lama sih, cuman ya robek. Dan itu robeknya itu ketika gue touring ke Pacitan ya. Jadi waktu itu sama teman-teman Banana Split, gue riding pakai sepatu itu, terus selama touring di pertengahan jalan malah robek. Yang sepatu kanan pakai kiri gitu, yang pokoknya gue selotipin pakai lakban tuh sepatunya nih. Kalau ada nih, kalau apa namanya storynya kalau nggak salah masih ada. Oke, jadi ini dia unboxing nih, udah gue buka, jadi langsung to the point aja. Dia apa namanya, barangnya ketika dibuka langsung ketahuan. Nih model sepatunya seperti ini, modelnya sih simple sih ya, all black karena gue lebih suka kalau sepatu riding itu warnanya full hitam. Ada pilihan warna lain juga, ini dia gambarnya di sini kan bisa lihat. Terus ini badge-nya Yellowcorn ya kan. Dia modelnya velcro untuk tutupan ininya, pengencangnya. Terus juga pengencangannya ini bukan pakai tali gitu, cuman kayak longgar, terus di locknya tinggal diseret kayak apa ya, kayak sarung helm lah kayak gitu. Ini gue size sepatunya tuh 41. Jadi sebenarnya kaki gue tuh untuk kayak misalnya kita yang pakai sepatu sneakers kayak Adidas, Nike gitu-gitu, kalau di gua itu ukurannya 42,5 kalau nggak salah sih. Untuk size US itu US 9. Nah kalau di sepatu motor itu downsize ininya, jadinya gua ini tuh size nya 41 sama kayak Dennis. Jadi untuk sizing sepatu motor untuk Yellowcorn sama Dennis kurang lebih sama sizingnya. Nah fokus ke sepatunya, jadi kalian bisa lihat sendiri ini untuk modelnya. Dia memang menurut gue sih simple ya, tidak begitu banyak gimmick ya, banyak apa pelindung segala macam enggak sih, tapi layaknya sepatu motor yang dimana memang dia bagian sisi kanan kirinya ini kebetulan sepatu kanan, kaki kanan, bagian sisi kanannya dia keras, ini pelindungnya. Cuman pelindungnya itu bukan yang kayak pakai stainless steel gitu, bukan, melainkan kayak ya udah sih kayak bahan yang keras gitu. Terus ini untuk ujung ininya juga keras, tapi karena memang sebagian besar itu sepatu motor itu yang pernah gue milikin ya, itu rata-rata keras semua. Ketika gue coba sepatu ini, dia tuh nggak begitu keras. Jadi kalau bisa dipakai jalan jauh, jalan kaki jauh itu nggak begitu pegel sih, harusnya ya, harusnya. Soalnya sepatunya tuh cukup fleksibel, nggak kaku-kaku banget, tapi cukup safety ketika dipakai buat riding kayak gitu. Nah ini yang kaki kanan, jadi dia sepatunya disarungin kayak gini ya, cukup kayak layaknya sneakers aja gitu ya. Untuk harga yennya segini, 14.800 yen. Mungkin kalian bisa kursin aja ke rupiah. Jadi harganya segitu. Dan ini bordir, ini logo Yellowcorn bordir. Kalau ini karet gitu, Road and Track. Maksudnya Road and Track ini bisa dipakai buat jalanan umum biasa atau dipakai buat di sirkuit ya, atau touring juga bisa. Terus outsole kayak gini. Hampir semua sepatu motor tuh ininya model begini. Cuman kebanyakan yang pernah gue alamin
ya, berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya di jalanan atau yang alas apa ya, lantai ya, pokoknya lantai ubin gitu, kalau yang becek gue ngerasa suka licin. Apalagi kalau misalnya di jalanan yang lumut ini biasanya licin. Tapi kalau di aspal mah yang grip, ya itu sekedar informasi aja. Jadi ini untuk sepatunya, nanti apa namanya, ketika fittingnya segala macam nanti ada video tersendiri. Dan bedanya kalau untuk sepatu kanan kiri, kalau motor kan beda ya. Kalau yang kiri kenapa dia ada ininya, karena ini untuk pergunaannya melindungi bagian sisi atas sepatu dari kalau misalnya motor kalian yang kopling, nah ini nanti kenanya ke sini gitu. Jadi kalau misalnya sepatu sneakers kan kalau misalnya ganti pasangan gear, kalian tahu sendiri ya, dia bakal ngebekas, ngebikin apa ya istilahnya tuh, ngerusak secara perlahan sih sepatu sneakersnya. Tapi kalau sepatu riding motor dia sudah ada cover ininya nih yang buat personaling. Tapi kalau motor kalian matic yang ini nggak ngaruh gitu, cuman memang rada belang ya. Kalau sepatu motor hampir semuanya belang kayak begini ya. Itu sebagai informasi aja. Tapi sih overall dari segi build quality, layaknya motor sepatu riding motor yang premium ya, ini oke lah, kualitasnya ini oke, rigid, solid segala macem. Dan ini kalau misalnya kalian lihat motifnya nih secara lebih dekat gitu ya, lebih detail nih, ini sebenarnya kayak motif-motif karbon gitu di area kanan kirinya nih, terutama bagian ininya nih ya kan, dia motif-motif karbon gitu. Dan setahu gua nih sepatunya tidak waterproof, maksudnya kalau misalnya hujan segala macam dia tidak waterproof, tapi mungkin water resistant, yang dimana kalau misalnya lama kelamaan dipakai buat hujan-hujanan akhirnya bakal nembus. Tapi gua rasa sih ini udah cukup apa ya, maksudnya sepatu riding yang cukup solid. Kalau misalnya dipakai buat basah-basahan ya, kalau hujan-hujan ringan mah oke lah, ini nggak akan nembus airnya, jadi cukup oke. Ini untuk sepatunya, jadi secara first impression seperti ini. Nanti gimana rasanya mungkin kalau misalnya dipakai riding aja ya, kayak misalnya nanti gue tunggu apa namanya, sebulan kemudian baru nanti gue bikin reviewnya. By the way juga video jaket itu belum gue review sih. Dan memang gue kalau apparel sih jarang review ya, paling reviewnya tuh kalau misalnya gue nggak dibikin video, lebih ke di Instagram aja sih. Paling Instagram gue suka update story tentang apparel. Nah disitu biasanya gue suka ngasih impresi gue ketika udah pakai apparel ini, rasanya gimana, enak atau enggak. Dan gue memang bias ya, maksudnya nggak, bukan karena gue suka sama produk ini terus produk ini dibagus-bagusin, atau gue beli dari sini terus barangnya bagus-bagusin. Tapi ya ini aja sih, review yang jujur aja. Kalau soalnya kalau gue tuh pakai apparel tuh ya benar-benar dipakai, bukan yang kayak pakai sekali buat foto gini enggak. Dia bergantian sih, kayak misalnya gue sekarang lagi seneng yellowcorn ya gue pakai terus kalau dulu itu gue pakai Kusitani gue pakai terus segala macamnya. Cukup ganti lah nanti untuk review segala macamnya. Kalau memang gue inget buat dibikin review, pasti gue bikin review. Enakan mana sih antara brand A sama brand B gitu ya. Kayak ini untuk sepatu. Sebelum ke ini jaketnya, ini sebenarnya untuk box sepatu riding juga cukup eye catching sih ya, untuk apa namanya, sepatu motor warnanya kuning ini yellowcorn, terus ini ada model ininya kayak sepatu sneakers saja sih ya. Menurut gua lebih eye catching ini sih box packagingnya ketimbang Dennis. Terus ini juga ada nih sizingnya di sini gitu kan. Jadi ya itu opini pribadi lah. Terus lanjut ke barang selanjutnya. Nah ini yang baru benar-benar jaket katalog yellowcorn 2020. Ini dia. Mesh, dan dia memang motifnya kalau yellowcorn, bagi teman-teman yang kurang tahu kok motifnya rame ya segala macam, memang karakteristiknya seperti itu. Dia ini modelnya seperti ini nih, patchnya nih kanan kiri ya, jadi kayak ada apa ya, kesannya kayak anak-anak geng motor gitu, kayak anak komunitas gitu ya. Cuman ini ada tulisannya Champ Express, ini yellowcorn motorsport equipment. Terus ini Sledgehammer shout out, yellowcorn, ini tulisannya yellowcorn gede untuk mereknya, kalian bisa lihat sendiri. Ini mesh, dan dia untuk kayak apa ya, nampilin merek mereka tuh cukup rame sih menurut gue ya. Kayak di depan iya, di bagian lengan iya, bahkan di belakang juga iya gitu, jadi banyak gitu. Terus apalagi ya, sebenarnya lagi jaket mesh, jadi kalau misalnya dipakai di siang hari
cukup adem karena kan anginnya lebih berasa ya, lebih berasa masuk. Lalu di sini zip ininya, sletingnya, terus ini pengunci ininya normal kayak jaket motor biasa, dan dia sudah include sama cover siku ini ya, tangan ini ada pelindungnya di sini. Tapi kalau untuk pelindung dada sama punggung dia tidak termasuk, jadi terpisah, jadi harus beli lagi. Tapi istimewanya adalah untuk jaket ini dia sudah termasuk sama inner. Nah, innernya sendiri dia ini waterproof, jadi udah dapat inner, terus dia model waterproof, dan ini bisa dipisah-pisah, jadi ini bisa jatuhnya kayak jaket tersendiri ya, cuman inner tapi tipis dan waterproof, dan ya baik lagi bisa dipakai kalau misalnya kalian nggak mau pakai jaket ini tapi masih mau pakai inner ini tapi pakai jaket yang lain, bisa. So that's why gue suka sama jaket ini. Terus dia kantong ininya juga banyak, kantong-kantong kayak buat naruh ya kartis parkir atau uang sisaan kembalian atau HP gitu kan, nih cukup banyak. Di sini juga ada, ini kayak kantong-kantong tas ini juga banyak lah. Tadi kan gue bilang di Siko dapat cover, terus di sini juga dapat cover. Jadi di sini satu, lumayan ya. Itu aja, dan ini innernya juga bisa dilepas ya, nih ada ininya jepitannya gitu. Dan ini gua sizingnya M, dan memang ukurannya tuh Asian fit banget sih Yellowcorn ini, karena memang dia kan produk dari Jepang ya. Rata-rata memang rider-rider sana kan ya tubuhnya ASEAN, mirip-mirip kayak Indonesia lah ya. Cukup ngefit di badan gue karena dia sizing M. Terus untuk adjustable lingkar pinggangnya juga ini bisa di sini, ya kan bisa setel sendiri lah. Habis itu ya udah. Dan menurut gue untuk katalog 2020 nya ini keren banget. Untuk lebih lengkapnya katalog 2020 nanti gue tampilin aja di video sini sambil berjalan gitu ya. Karena gue dapat listnya. Ya jadi seperti ini aja kurang lebih. Jadi gue keracunan sama dua aparel ini. Yang pertama jaket, kedua ini sepatu. Untuk kedepannya aparel gue bakal full matching Yellowcorn, dari mulai jaket, sarung tangan, terus celana juga ada kan yang kemarin itu gue beli. Dan semua ini didapetin di Rider Sport. Jadi thank you banget Motoriner sudah meracuni saya dan mungkin teman-teman motovlogger yang lain. Ini bakal gue pakai, dan ya bagi teman-teman yang kepinjot, monggo bisa dicek sendiri aja. Oke, ini harganya berapa ya? Tahu gue ada harga yennya sih. Harga yennya itu 26.800. Kalian bisa lihat sendiri. Nah ini kalau dirupiahin ya dikonversi aja. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan memang ini adalah jaket bener-beneran jaket motor. Kalau bisa dipakai buat jalan-jalan ini kurang cocok sih, soalnya nggak cukup panas, cukup gerah. Sebenarnya ada sih jaket Yellowcorn yang gue incer banget tuh. Jadi dipakai buat jalan-jalan oke, maksudnya di mall yang tempat nuansa dingin gitu enak. Tapi kalau dipakai riding pun oke-oke aja gitu. Ada sih, nanti deh gue coba cari lagi. Cuman untuk sementara ini dulu. Dan yang lebih seneng sih sebenarnya gue sepatu, soalnya sepatu riding gue kalau yang buat touring segala macamnya kan udah robek, jadi pas ada ini ya pas gitu, ada penggantinya. Oke deh, untuk vlog rumah kali ini ya, di rumah ajanya segini dulu. Nanti selanjutnya vlog motoran lagi seperti biasa ya. Selamat datang new normal. Oke, jangan lupa masker, hand sanitizer, ya gitu-gitu deh. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang sehat, kesehatan cukup. Jadi itu aja, paling semoga berguna. Ingat sekali lagi, aparel ini gua dapetinnya di Rider Sport. Oke, kalau gitu sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, peace.